Orang kaya itu kenapa sangat sulit miskin? Karena salah satunya mereka itu mempunyai investasi yang tidak umum. Nah, investasi yang tidak umum ini memang hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya raya tersebut, sehingga mereka sangat sulit miskin. Apa saja investasinya? Tonton video ini sampai selesai, saya akan bahas tuntas. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30. Di topik saya kali ini saya akan bercerita tentang 9 jenis investasi yang tidak umum, yang orang miskin itu nggak bakal paham. Ya, nah apa saja? Kita mulai dulu yang pertama. Yang pertama adalah investasi whisky dan wine. Wah, itu nggak boleh pak, alkohol haram dan sebagainya. Oke, saya nggak bicara agama di sini. Saya bicara nilai investasi di sini. Nah, orang kaya suka investasi di whisky dan wine, dan kalau di dunia luar memang sudah sangat umum. Mereka tahu cara memanfaatkan waktu untuk mendapatkan keuntungan financial. Whisky yang sudah tua biasanya naik harganya seiring dengan berjalannya waktu, sedangkan wine kelas investasi bisa tumbuh 10-11% setiap tahunnya. Keren kan? Nggak banyak yang tahu kan? Nah, yang kedua adalah kolektor item atau barang-barang koleksi. Benda-benda koleksi ini bisa menjadi mainannya orang kaya, contohnya seperti kayak komik, perangko, barang olahraga, sneakers, koleksi film, kartu koleksi, bahkan patung Hamel itu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tapi ingat, kalau berminatnya berkurang, uang itu juga bisa hilang juga, termasuk jam tangan, kemudian mobil, itu kolektor item, itu juga bisa mempunyai nilai investasi yang cukup tinggi. Yang ketiga, jam tangan mewah dan tas mewah. Jam tangan mewah di sini itu biasanya, yang saya bukan ahli jam, tetapi saya sendiri juga pecinta Rolex yang saya pakai ini. Kemudian Audemars Piguet, AP, kemudian Richard Milles, ya, RM, ya, atau Patek Philippe. Nah, itu adalah 4 jenis jam yang saya tahu nilainya lumayan naik, apalagi waktu COVID kemarin. Memang ketika akhirnya dunia sudah kembali normal, harganya agak kembali rebound, tapi harganya masih tetap stabil. Tapi kalau dihitung-hitung disimpan dalam jangka waktu panjang, misalkan 5 tahun, 10 tahun, harganya tidak akan turun. Nah, itulah sebab jam tangan menurut saya cukup oke. Begitu juga dengan tas-tas, itu mungkin yang levelnya nggak mungkin tas-tas yang level harga 1-2 jutaan, nggak mungkin ya. Tapi yang saya percaya yang harganya sudah pasti di atas 500 juta sampai miliaran. Nah, itu biasanya merek Hermes dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah tas yang akan punya nilai investasinya. Kemudian yang keempat adalah layanan perbankan pribadi. Kok bisa investasi? Biasanya layanan perbankan pribadi, bagi mungkin kalau saya bilang itu nasabah prioritas ya. Anda pasti akan dapat satu info-info tertentu untuk Anda itu biasanya menjadi nasabah prioritas, karena nasabah prioritas nomornya juga akan keliling ke sesama nasabah prioritas. Mungkin kalau Anda mungkin tabungannya tidak di atas 500 juta, mungkin kalau Anda dengar ini mungkin juga bingung. Biasanya tabungan di atas 500 juta ke atas, Anda akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan sebuah instrumen tertentu yang nilai investasinya akan lebih tinggi. Contohnya suku SR contohnya ya, atau obligasi retail. Ya, itu sebuah nilai-nilai produk pemerintah di mana pemerintah mengeluarkan bond atau obligasi. Dari situ pemerintah itu meminta hutang kepada para nasabah prioritas untuk pembangunan. Dan imbal hasilnya tentu jelas lebih tinggi daripada deposito. Biasanya deposito sekarang mungkin cuma 3-5% mungkin ya, sangat kecil sekali. Saya juga sudah lupa. Kalau di negara maju malah deposito nilainya sangat kecil sekali, mungkin kadang-kadang cuma 2%. Bahkan di Jepang yang saya dengar sekarang nilai depositonya mungkin tidak sampai 1%, bahkan ada yang 0%, alias tidak diberikan imbalan hasil apa-apa karena negaranya jarang ada pembangunan. Nah, itulah sebab mungkin kalau Anda pakai tahapan atau tabungan yang biasa, nah itu biasanya bunganya sangat kecil sekali, 0, sekian persen. Yang kelima adalah investasi, yang kelima adalah seni, art. Investasi di seni itu juga populer di kalangan orang kaya, misalkan lukisan, karya seni mahal. Itu adalah incaran-incaran orang kaya yang mereka simpan uang dalam bentuk karya seni terkenal. Yang keenam, kamar hotel. Kok bisa ya? Kamu bisa memiliki kamar hotel, waktu hotelnya akan menyewakannya dengan hasilnya dibagi. Modal buat kamar hotel lumayan loh, misalkan 30.000 sampai 250.000 US dollar. Jadi contoh Anda punya, contoh saya juga punya beberapa kondotel yang saya sewakan juga, itu lumayan juga ya hasilnya. Ya kalau dihitung-hitung tidak rugi, kita juga tinggal, tidak rugi.
dan kalaupun setiap tahun itu juga menghasilkan yang namanya time sharing ya. Jadi itu metodenya namanya time sharing. Jadi bagi hasil dengan pihak pengelola. Jadi kalau kita bisa sewakan, kenapa tidak? Yang ketujuh, utang orang lain atau bond ya. Jadi lu bisa beli utang orang lain dengan harga yang lebih rendah. Biasanya ada perusahaan yang jual-jual utang yang sulit dikumpulkan pada investor, lalu mereka beli utang itu bisa untuk usaha atau mengumpulkan hutang dan dapat untung dari situ. So itu satu ilmu yang tidak umum, tidak lazim. 8, yaitu Anda sebagai konsultan pribadi. Orang kaya sering banget pakai jasa konsultan atau mentor buat bantuin mereka maju dalam hidup dan karir. Dengan ngikutin saran dan pelatihan dari orang-orang berpengalaman, mereka bisa lebih cepat sukses. Seperti Bill Gates memiliki konsultan Michael Larson yang membantu mengatur semua portofolionya Bill Gates. Yang ke-9 adalah ekuitas swasta atau startup. Di investasi di perusahaan ekuitas swasta atau startup yang masih baru adalah cara lain orang kaya buat menghasilkan uang. Mereka bisa untung dan pertumbuhan perusahaan itu tanpa harus jadi pengusaha sendiri. Kalau lu mau ikut, pastikan dulu resikonya dan minta saran dari ahli keuangan. Jangan lupa setiap investasi punya resikonya masing-masing. So sebelum investasi, lakukan riset terlebih dahulu. Ini adalah yang saya berikan, ini adalah secara umum dan general. Apakah bisa nggak rugi Pak Chandra? Bisa. Apakah ada resiko pasti nggak akan rugi? Bisa, ada risiko. Semua itu nggak ada risiko. Tapi ini semua, apakah ada nggak yang whisky yang kenaikannya itu nggak tinggi-tinggi amat? Juga ada ya. Jadi sekali lagi, semua yang saya sampaikan di sini ini ada potensi kenaikan yang lumayan, tetapi seringkali, dan ini konten kali ini memang tidak cocok untuk Anda yang mempunyai kekayaan pas-pasan. Sorry, sekali lagi tidak cocok ya. Tapi video ini memang saya buat untuk supaya Anda tahu kalau suatu hari Anda memiliki sejumlah uang, katakanlah sekitar 50 miliar, maka mungkin video kali ini memang baru bisa tepat dan cocok. Terima kasih, sukses untuk Anda, and always salam hebat, luar biasa. Saya bukan ahli jam, tetapi saya sendiri juga pecinta Rolex yang saya pakai ini. Kemudian Audemars Piguet, AP, kemudian Richard Milles, ya, RM, ya, atau Patek Philippe. Nah, itu adalah 4 jenis jam yang saya tahu nilainya lumayan naik, apalagi waktu COVID kemarin. Memang ketika akhirnya dunia sudah kembali normal, harganya agak kembali rebound, tapi harganya masih tetap stabil. Tapi kalau dihitung-hitung disimpan dalam jangka waktu panjang, misalkan 5 tahun, 10 tahun, harganya tidak akan turun. Nah, itulah sebab jam tangan menurut saya cukup oke.